Halo, selamat malam. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat meninggalkan duka yang pedih bagi kita semua. Segala upaya terus dikerahkan untuk bisa mendistribusikan bantuan secara merata, terlebih untuk wilayah yang hingga kini masih terisolasi. Salah satu langkah yang dilakukan tim gabungan adalah dengan pendistribusian bantuan melalui udara atau helikopter. Kami akan hadirkan informasi itu bersama informasi lainnya soal juga bencana banjir dan longsor di 3 wilayah Sumatera yang juga mengagetkan bahwa kita disuguhkan visual tumpukan kayu gelondongan yang terbawa arus. Nah, gelondongan kayu yang berukuran besar itu hampir menutupi seluruh permukiman atau permukaan sungai. Greenpeace Indonesia menyebut kayu gelondongan itu akibat dari deforestasi yang berujung pada bencana banjir dan longsor. 2 topik itu akan kami sajikan dalam Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro bersama Anda. Saudara, penampakan kayu gelondongan terlihat di Jembatan Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pasca banjir bandang yang terjadi pada Selasa lalu. Kayu gelondongan beragam ukuran menumpuk di sungai. Sebuah alat berat diterjunkan untuk membersihkan tumpukan kayu. Belum diketahui dari mana asal kayu-kayu ini. Namun video hanyutnya kayu-kayu berukuran besar ini sempat terlihat saat musibah banjir bandang. Potongan kayu-kayu ini diduga menjadi pemicu kerusakan ekologis yang memperparah kerusakan yang terjadi pada saat banjir. Bencana banjir dan longsor yang menerjang PD Jaya menyisakan luka yang mendalam bagi para korban. Kondisi rumah mereka terendam lumpur dan tidak bisa lagi diselamatkan. Tidak hanya menutup akses jalan, banjir dan longsor di PD Jaya juga mengakibatkan rumah warga terkubur dengan lumpur. Warga tidak menyangka banjir dan longsor yang menerjang permukiman ini ternyata turut menyisakan lumpur setebal 2 meter. Kendati tidak mampu membersihkan endapan lumpur, warga tetap menjaga harta benda yang masih bisa diselamatkan dari rumah mereka. Dan warga berharap pemerintah bisa turun langsung melakukan pembersihan rumahnya agar bisa kembali dijadikan tempat berlindung. Jadi pas saya di sana, udah saya tidurin anak saya di sana, rupanya di sana juga banjir. Udah banjir, kirain saya biasanya kalau misalnya malam udah banjir, besok pagi udah bisa lah kami bersih-bersih. Rupanya besok pagi nggak ada lagi rumah kami. Udah tertimbun tanah kayak gini. Nggak pernah tertimbun tanah seperti ini. Jadi nggak tahu lah kami ini mau upaya kayak mana, mau bersihin ya kayak mana. Nggak tahu lah, biar waktu yang bisa menjawabnya. Sementara itu banjir di Kabupaten Aceh Barat terus meluas. Wilayah yang paling terdampak berada di Kecamatan Woila, yakni di Gampong Kualabi. Ketinggian air mencapai 2 meter dan hampir menutup atap warga. Berdasarkan laporan BPBD Aceh Barat, banjir berdampak di 10 kecamatan dengan total 7.418 jiwa terdampak. Saat ini warga membutuhkan tenda pengungsian dan bantuan makanan untuk memenuhi kebutuhan selama mengungsi. Saya katakan tadi itu karena hilirnya sudah mulai menumpuk air, maka kawasan Woila yang lebih terdampak. Woila Barat, Woila Timur, dan Woila Induk sudah kami deteksi ada pengungsian yang jumlah pengungsian itu ada tipe pengungsian ada 2, ada yang berkumpul di satu wilayah, ada juga yang memang mengungsi ke wilayah-wilayah yang lebih terfasilitasi lah, seperti bikin rumah keluarga atau di tempat-tempat lainnya. Yang di Woila kami deteksi ada sekitar 3 titik pengungsian. Perlu kami memohon kepada pemerintah bahwasanya menyediakan tempat pengungsian kepada pengungsi kami. Jadi pengungsi kami hari ini masih belum ada tempat yang layak yang untuk dilakukan pengungsian bersama warga dan masyarakat sekitar. Kondisi air sampai hari ini kurang lebih hampir 2 meter yang berada di desa kami. Ini banjir sekitaran 9 tahun kurang lebih. Dari 2016 sampai kali ini baru mulai kembali banjir.
Lebih dari 95.000 jiwa terdampak banjir dan longsor di Pidi Jaya. Saat ini terdapat 49 titik pengungsi yang membutuhkan pakaian dan makanan siap saji serta obat-obatan. Kendati pendistribusian bantuan telah dilakukan, namun jumlahnya masih terbatas dan belum merata. Pendirian dapur umum di wilayah Pidi Jaya juga masih minim. Bupati Pidi Jaya, Sibral Malasi, berharap bantuan yang datang bisa memenuhi seluruh kebutuhan pengungsi. Salah satunya adalah ketersediaan tenaga medis untuk membantu korban banjir yang alami luka berat. Kemudian mereka saat ini juga perlu bantuan obat-obatan dan perlu bantuan pelayanan medis, dokter, dan tim medis lainnya, serta peralatan-peralatan medis yang sangat terbatas dan dokter yang sangat terbatas, kemudian tim evakuasi juga kita butuhkan. Salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terisolasi akibat banjir dahsyat adalah Kabupaten Gayo Lues. Bupati khawatir stok logistik hanya cukup untuk 1 hingga 2 hari ke depan. Menurut Bupati, 95% wilayahnya terdampak banjir. 3 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 5.000 warga mengungsi. Imbas dari banjir dahsyat ini, Bupati mengaku pemerintah daerah tidak mampu menangani dengan baik bencana yang menimpa wilayahnya. Bupati berharap pemerintah daerah segera membuka akses jalan dan komunikasi agar bantuan bisa segera masuk dan wilayah yang terisolasi bisa segera tertangani. Pasca terjadinya banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues beberapa hari yang lalu, hingga hari ini masih terasa dampaknya yang sangat serius dan sudah dipastikan bahwa kami pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues tidak mampu untuk melakukan penanganan terhadap bencana banjir yang telah terjadi. Wilayah yang terdampak itu hampir 95% seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues. Kemudian jumlah korban yang meninggal, data yang baru kami terima itu 3 korban yang meninggal dunia. Akses menuju Kabupaten Gayo Lues itu semuanya terputus, baik dari Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Abdia, dan Aceh Timur, semuanya terputus. Jadi kondisi hari ini Gayo Lues terkurung dan kami khawatir pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk keberadaan sembako yang tersedia di Kabupaten Gayo Lues. Saudara, pembobolan dan penjarahan minimarket terjadi di sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pasca tragedi banjir dan longsor melanda. Sejumlah warga terlihat membobol sebuah minimarket dan mengambil barang serta makanan hingga habis. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penjarahan. Dirinya bilang medan yang cukup berat membuat pendistribusian bantuan menjadi terhambat. Pemerintah provinsi telah berupaya secara maksimal untuk mendistribusikan bantuan ke seluruh wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Surya berharap masyarakat yang terdampak bisa menunggu datangnya bantuan dari pemerintah sehingga tidak perlu melakukan penjarahan. Mudah-mudahan itu ya nggak terlalu jangan sampai, karena pemerintah ini baik dari pusat maupun daerah provinsi itu logistik itu cuman mau nyampaikan ke sana itu sebetulnya yang belum bisa. Maka kita dari Sumatera Utara itu mengambil jalur arah ke Subuh Salam, ya. Dan sekarang kalau nggak salah menurut informasi sudah arah ke Sorkam, ya. Jadi kalau dari yang normal udah nggak bisa. Itu pun kendaraannya hanya kecil. Saudara, beredar video sejumlah masyarakat di Tapanuli Tengah dan Sibolga mulai melakukan penjarahan ke toko-toko. Dampak dari lamanya pendistribusian bantuan makanan ke lokasi bencana. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menjelaskan medan yang begitu berat membuat pendistribusian sedikit terhambat. Dan Surya pun mengatakan pemerintah provinsi sudah berupaya semaksimal mungkin agar pendistribusian sandang maupun pangan bisa didistribusikan secara merata ke lokasi bencana. Saudara, kita ke materi selanjutnya, ke berita selanjutnya. Pembersihan jalan yang tertimbun longsor mengarah ke desa Parsingkaman, Tapanuli Utara terus dilakukan.
Jalan lintas Tarutung menuju Sibolga saat ini belum bisa dilalui. Visual pantauan udara menggambarkan luasnya titik longsor yang terjadi di sebagian titik di Tapanuli Utara. Proses pembersihan badan jalan dari material longsor saat ini mulai dilakukan. Titik longsor yang berada di ruas jalan kilometer 36 PLTMH Aek Raisan 2 merupakan lokasi longsor terluas di Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Material longsor beserta tumbangan pepohonan menutupi badan jalan hingga 200 meter. Sementara itu, dengan menggunakan helikopter, Basarnas berhasil mengevakuasi korban luka akibat banjir bandang di daerah terisolasi Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. 8 orang korban dibawa ke Rumah Sakit Lubuk Basung Agam. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut, selain fokus melakukan pencarian korban hilang, penanganan korban yang mengalami luka akibat kejadian bencana juga harus menjadi perhatian utama. Kita menuju ke lokasi, ternyata jauh dari apa yang saya perkirakan. Kita sampai di sana, ternyata cukup banyak. Sehingga keputusan kita, korban yang kita angkut karena kondisinya luka terbuka, rata-rata akibat luka pada saat terjadinya bencana waktu itu. Jadi rata-rata luka itu sudah luka patah dan terbuka yang sudah hampir 6 hari. Itu kondisi yang terjadi. Sehingga kita terbangkan dari sana, kita tidak bisa mengangkut semuanya. Akhirnya kita menerbangkan pertama 3 personil atau 3 warga yang dalam kondisi tidak berdaya. Saudara, 3 prajurit TNI Angkatan Darat Kodam 2 Tuanku Imam Bonjol dilaporkan hilang kontak saat membantu evakuasi korban longsor di Padang Panjang, Sumatera Barat. 2 personel ditemukan dalam kondisi meninggal, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Ketiga prajurit TNI itu dinyatakan hilang usai terseret material longsor susulan saat membantu proses evakuasi warga terdampak longsor di kawasan Jembatan Kembar Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kamis lalu. 2 korban, Serda Robi dan Prada Zeni Marpau, ditemukan dalam kondisi meninggal. Sementara Pelda Yudi Gusnadi, personel Subden Pom Padang Panjang, masih dalam pencarian. Sama dengan seperti prajurit-prajurit yang lain, pada saat terjadi bencana, mereka melaksanakan tugas negara, melaksanakan evakuasi terhadap masyarakat yang nampak bencana itu sendiri. Namun di tengah perjalanan melaksanakan tugas kan kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Ada longsor, kemudian dilanjutkan dengan susulan, dan pada saat terjadi banjir dan longsor susulan itulah mereka terdampak juga. Dan sampai dengan saat ini 1 anggota yang kami cari tersebut masih dalam proses pencarian. Saudara, pasca banjir bandang, tumpukan kayu gelondongan hanyut dan menumpuk di sungai area Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan dari mana asalnya? Kita punya ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pasca banjir bandang, tumpukan kayu gelondongan menumpuk di sungai wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebelumnya, sebuah video amatir menunjukkan kayu-kayu itu hanyut terbawa banjir.
Dalam video amatir ini, gelondongan kayu ini hanyut saat banjir bandang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Selasa lalu. Gelondongan kayu ini diantaranya berukuran besar, hampir menutup seluruh permukaan sungai. 5 hari pasca banjir bandang, kayu-kayu itu menumpuk di sungai seperti yang terlihat di jembatan Aek Garuga Batang Toru ini. Greenpeace mengungkap kayu gelondongan itu akibat deforestasi di wilayah hulu. Karakteristiknya makanya dia unik, di hulunya sudah hancur, di hulunya itu sudah terjadi deforestasi, di tengahnya itu yang masih punya hutan, dan di hilirnya itu sudah dirubah jadi perkebunan sawit. Nah, kami mencatat deforestasi di Batang Toru itu sejak tahun 90 sampai 2022 itu secara keseluruhan ada seluas 70.000 hektar atau sekitar 21% dari luas das Batang Toru itu sudah terjadi deforestasi gitu ya. Tapi di situ juga ada aktivitas tambang dan aktivitas PLTA gitu ya yang juga sedang melakukan deforestasi. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan material-material kayu yang di atas itu terbawa sampai ke bawah gitu. Saudara, Kementerian Kehutanan bilang kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatera Utara adalah pohon-pohon lapuk dan pohon liar. Kementerian Kehutanan membantah kayu gelondongan akibat pembalakan liar hutan, melainkan hasil penebangan legal di area pemegang hak atas tanah atau PHAT. Meski demikian, Kemenhut akan menyelidiki lebih lanjut asal kayu gelondongan itu. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, rekan-rekan media sekalian, sebelum nanti saya Kepala BNPB seperti biasa akan menyampaikan progres harian terkait penanganan tanggap darurat bencana di 3 provinsi, yaitu di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Hari ini di Posko Nasional Pendampingan Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat di Bandara Silangit ini mendapat kehormatan, mendapat kunjungan, bantuan, dukungan, arahan. Yang pertama dari Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau sudah 1 hari ini mendampingi saya, bersama-sama saya sudah meninjau beberapa daerah kabupaten dan kota terdampak di wilayah Sumatera Utara. Nanti juga mungkin akan memberikan arahan kepada kita semua. Kemudian juga ada Bapak Kapolri yang hadir. Tentu saja kepolisian sudah menurunkan kekuatan lengkap, dan hari ini juga Bapak Kapolri bersedia untuk mengunjungi kita semua di Tapanuli Tengah ini. Ulangi, di Tapanuli Utara, dan tugasnya adalah di seluruh Sumatera Utara untuk posko pendampingan nasional di Sumatera ini. Mungkin untuk menyingkat waktu, kami mohon yang pertama Bapak Menko PMK menyampaikan arahan, menyampaikan informasi kepada rekan-rekan media sekalian. Setelah itu kami mohon juga Bapak Kapolri melanjutkan arahan setelah Bapak Menko PMK. Itu pembukaan dari kami. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Menko PMK. Iya, terima kasih Pak Kepala BNPB, yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Kepala BNPB hadir bersama kita, juga Pangdam, Kapolda, Sekda Provinsi, Bupati yang terus-menerus mendampingi masyarakat menghadapi bencana ini. Jadi perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini, meringankan beban masyarakat. Jadi seperti saudara-saudara ketahui juga, sejak dini Kepala BNPB sudah berada di Sumatera, juga jajaran BNPB di semua provinsi sudah ada posko-poskosnya. Kemudian beberapa menteri juga turun ke lapangan, ada Menteri Kesehatan, Mendagri, Basarnas, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Menko Infraswil,
dari Menteri Transmigrasi, Menko Pangan, Menteri Kehutanan, Menteri PPPA, Wamendagri dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh KL itu berusaha keras semaksimal mungkin mengerahkan kekuatan yang ada untuk membantu masyarakat bersama-sama dengan Pemda, TNI, Polri yang sejak awal di hari pertama membantu masyarakat. Jadi kami tadi bersama Kepala BNPB mengunjungi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, terus kemudian juga Sibolga. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita untuk penanganan ini menjadi lebih cepat, membantu masyarakat. Ada pemulihan listrik yang kita tadi langsung koordinasikan, penyediaan BBM, juga logistik, tentu saja juga pemulihan beberapa jalur darat ya. Oleh karena itu bantuan juga selain jalur darat juga selain udara juga laut. Jadi ini nanti akan dilaporkan secara detail oleh Pak Kepala BNPB. Jadi TNI Polri tadi di posko di Tapanuli Selatan juga di mana-mana juga ini bersebelahan terus bersama-sama. Terima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, Pak Pangdam, Pak Kapolda yang bekerja keras membantu Pemda, membantu Gubernur, membantu Bupati Wali Kota dalam menghadapi bencana ini. Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan hunian sementara, penyiapan hunian tetap. Dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan. Karena ini juga pembelajaran yang luar biasa bagaimana kita sangat berat menghadapi siklon tropis Senyar ini yang sungguh luar biasa. Jadi kami mengharapkan semua pihak untuk bersama-sama membantu. Pemerintah bekerja keras, seluruh jajaran pemerintah. Mohon juga pengertian masyarakat. Banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tapi akan terus-menerus kita upayakan. Terima kasih pada Pak Kapolri yang hadir bersama kita, yang jajarannya bersama dengan TNI juga luar biasa bekerja keras di lapangan dengan posko-poskonya membantu masyarakat. Saya persilahkan Pak. Silakan Bapak Kapolri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Menko PMK, terima kasih Bapak Kepala BNPB. Menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kepala BNPB, jajaran Polri tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga kita menurunkan sarana prasarana kita, baik itu pesawat, kemudian helikopter, kapal, untuk bisa membantu mengirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah yang terputus, wilayah yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara. Kemudian melalui jalur laut juga kita berikan bantuan sehingga seluruh kekuatan yang ada, baik dari Polda maupun dari Mabes, kita turunkan untuk memaksimalkan
dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini, dan mungkin kita juga akan menggelar operasi Amanusa sehingga kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan personel, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dukungan, bantuan, peralatan, sarana prasarana dan logistik serta personel bisa kita maksimalkan untuk bisa membantu di 3 wilayah, yaitu di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, ya, disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri. Mungkin untuk secara rincinya nanti setelah ini saya akan sampaikan untuk operasi harian kepada rekan-rekan media. Ini cukup banyak, jadi mungkin mohon Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri terima kasih dan bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Kami atas nama seluruh keluarga besar BNPB dan seluruh personil yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat bencana ini mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan kedatangan Bapak berdua ini menambah semangat kami untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi konferensi pers bersama penanganan tanggap darurat bencana di 3 wilayah yang paling parah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tadi dilakukan konferensi pers, dihadiri Kepala BNPB Letjen Suharyanto, lalu Menko PMK Pratikno, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nanti lebih lanjut, Kepala BNPB juga akan melaporkan lebih detail bagaimana penanganan bencana harian di 3 wilayah yang terdampak, 3 provinsi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Namun tadi dari Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa saat ini seluruh kementerian lembaga sudah berusaha keras mengerahkan kekuatan untuk menangani masalah pasca bencana, dan itu juga termasuk dengan pemulihan jalur darat, jaringan komunikasi, dan aliran listrik. Begitupun dengan Kapolri tadi menekankan bahwa mengerahkan personel dan juga bantuan untuk mendistribusikan bantuan baik dari Polda Sumatera Utara dan juga Mabes Polri. Saudara, setelah jeda Sapa Indonesia Malam akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pengelolaan hutan setelah banjir bandang menerjang wilayah Sumatera. Raja Juli bilang ada yang salah dalam pengelolaan hutan dan lingkungan di Indonesia. Tapi ada momentum yang baik ya untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Kerusakan fungsi hutan hingga deforestasi diduga jadi beberapa pemicu longsor dan banjir bandang di Sumatera. Lalu bagaimana langkah menyikapinya? Kita bahas lebih dalam bersama anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Aceh 1 Muslim Ayub, dan Country Director atau Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muslim saat ini ada di Dapil Pak di Aceh atau ada di Jakarta? Saat ini saya lagi di Dapil nih, kebetulan di posko terpadu Koramil di Aceh Selatan. Di Aceh Selatan ya Pak ya. Bagaimana kondisi terkini di sana sebelum saya tanya lebih lanjut yang lain? Terkini memang keadaan banjirnya mulai surut, tapi pengungsian masih tetap di lokasi, sampai ratusan pengungsi yang ada di lokasi, dan saya baru selesai memberikan bantuan-bantuan masa panik lah untuk para pengungsi yang ada di Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Nah, kalau di Aceh Selatan sendiri analisa Pak Muslim penyebab banjir bandang dan longsor ini Pak apa di sana? Ya memang di situasi bulan Desember yang berber itu memang terjadinya banjir ya. Itu memang langganan setiap daerah terjadinya banjir bandang. Tapi dalam hal ini kita harus melihat juga apa penyebab terjadinya banjir itu. Tapi yang saya lihat ini sangat dahsyat sekali. Saya sudah umur 58 tahun ya. Kali ini memang banjir cukup besar sekali. Yang biasanya
rumah itu terendam hanya 2 meter, 3 meter, ini sampai menutupi plafon rumah, malahan lebih, sampai 2 dan 3 meter. Ini sangat luar biasa. Tapi Anda memandang ini ada efek dominokah dari pengelolaan hutan di Aceh misalnya yang tidak proper sehingga menyebabkan yang Anda katakan banjir dahsyat tadi selama 58 tahun baru terjadi kali ini? Saya memang setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kehutanan tadi. Memang ini mungkin ada penyebab adanya pembalakan liar yang terjadi di Aceh ya, apalagi dengan banyaknya HPH yang jujur saya katakan yang memperluas arealnya di wilayah kami. Ini mungkin mengakibatkan terjadinya penebangan, dan inilah hasilnya terjadinya banjir besar yang mungkin terjadi di Aceh umumnya dan khususnya barangkali ada di daerah-daerah lain di Indonesia. Oke, jadi ada perluasan Bapak katakan tadi ya, di sana perluasan pembalakan liar di wilayah Aceh Selatan. Ya, kemungkinan dari sumber-sumber yang layak dipercaya pembalakan liar itu terjadi, mungkin barangkali ada oknum-oknum yang membuka HPH yang kita tidak tahu bagaimana proses izinnya. Karena jujur saya katakan banyak memang HPH yang membuka area hutan di Aceh ini, kita tidak tahu bagaimana proses izinnya, tiba-tiba muncul arealnya sampai ribuan hektar. Ini yang terjadi barangkali yang harus kita sikapi. Jadi menteri, khususnya Menteri Kehutanan, tidak segampang mengeluarkan proses izin terhadap HPH ini. Ya, sangat terlihat sekali Pak Muslim kalau memang banyak sekali Anda katakan perluasan lagi pembalakan liar. Dari visual udara saja sudah banyak pengundulan di bukit, pengundulan di hutan-hutan. Nah, saya ke Pak Leonard kalau gitu. Pak Leonard, jadi bagaimana kondisi hutan di Sumatera jika melihat banjir bandang dan longsor saat ini? Seberapa parah kerusakannya dan risiko dampaknya? Baik, makasih Mas. Selamat malam. Ya. Pertama-tama tentunya kembali menyampaikan rasa duka kepada seluruh masyarakat yang terkena. Ini bencana luar biasa. Saya kira ini mungkin salah satu bencana ekologis, bencana hidrometeorologis terbesar yang kita hadapi sampai saat ini. Jadi dan juga tentunya kepada seluruh tim yang masih bekerja keras untuk evakuasi, untuk buka akses dan sebagainya, kita sampaikan dukungan selalu. Nah, Sumatera itu sebenarnya memang sudah kehilangan sebagian besar hutannya. Hutan dataran rendahnya sudah hampir habis sebenarnya. Sudah terkonversi menjadi ya terutama adalah perkebunan sawit dan HTI. Itu masif terjadi sejak tahun 80-an. Sebenarnya yang relatif tersisa adalah di wilayah-wilayah pegunungannya, yaitu mulai dari kalau di wilayah dapilnya Pak Muslim di Loser, kawasan ekosistem Loser, turun ke selatan ke Bukit Barisan, sampai ke Bukit Barisan Selatan. Jadi itu yang tersisa, tetapi sekitar 10 tahun terakhir, 10 sampai 15 tahun terakhir juga terambah macam-macam proses deforestasi yang terjadi di wilayah pegunungan ini. Dari yang legal, kita harus bicara yang legal. Jadi izin-izin itu diberikan dalam jumlah ribuan dan jumlah hektarnya jutaan hektar sampai yang membalak liar. Itu di mana-mana. Itu jutaan hektar. Tapi saya berangkat dulu dari yang legal. Kalau memang yang legal saja sudah merusak begitu ya, apalagi yang liar begitu. Perlukah kalau demikian adanya moratorium misalnya pemberian izin terhadap logging di hutan-hutan di Sumatera, terutama di Aceh yang juga saat ini cukup parah terjadi longsor dan banjir di sana? Ya. Moratorium kita punya Mas sejak 2013 sebenarnya, sejak zaman Pak SBY, dilanjutkan oleh Pak Jokowi, dan tetapi praktek di lapangan tadi seperti Pak Muslim bilang izin-izin keluar terus. Ya. Begitu. Jadi proses konversi lahan keluar terus dan kemudian lagi logisnya. Jadi kapasitas lingkungan menghadapi situasi cuaca ekstrim yang dibawa oleh siklon tropis Senyar ini ambrol. Jadi dia jebol sama sekali.
sehingga kemudian tidak ada yang menahan luncuran banjir bandang di mana-mana itu. Baik. Gitu. Tanpa bermaksud menuding, Pak Leonard, saya ingin tanyakan, kalau menurut pandangan Anda, siapa aktor utama di balik deforestasi itu? Perkebunan sawitkah, tambangkah, HGU bermasalah, HTI, atau siapa? Siapa yang akan tanggung jawab? Saya akan tanyakan itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih membicarakan siapa yang bertanggung jawab dengan peristiwa bencana hebat yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Terjadi banjir dan longsor di sana. Apakah betul penyebabnya adalah benar-benar deforestasi dan alih fungsi lahan? Dan kalau memang betul, kira-kira Pak Leonard, siapa yang bertanggung jawab? Kalau bisa tanyakan, tanpa bermaksud menuding, karena tadi berdasarkan pembicaraan kita sejak awal, ini memang ada pihak-pihak yang menyalahgunakan lahan-lahan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh hingga menyebabkan bencana besar ini terjadi, Pak Leonard. Ya, kelindannya sudah begitu kusut sebenarnya, Mas. Ini banyak sekali pihak terlibat dari pemberian izin yang sebenarnya sudah mengingkari moratorium. Pemberian izin baru. Dan juga pemutihan di mana-mana, kemudian kawasan tambang di kawasan hutan. Catatan teman-teman Jatam ada 1.907 izin usaha tambang seluruh Sumatera, luasnya 2,45 juta hektar. Sumatera Utara sebagai contoh kehilangan dari 2001 sampai 2024 1,6 juta hektar tutupan hutan. Wow. Kemudian sebagian besar daerah aliran sungai di ketiga provinsi ini itu akhirnya sekarang itu kategorinya APL, area penggunaan lain, bukan kawasan hutan. Nah, ini kan proses ini kan kalau sudah APL itu rawan sekali deforestasi begitu. Jadi kita sudah temui banyak kasus kan, artinya dari yang sifatnya manipulasi sampai korupsi, keterlibatannya banyak pihak, dari aktor-aktor negara sampai non negara. Kelindan ini sudah kusut sekali sehingga memerlukan evaluasi yang total. Audit total tentang bagaimana tata kelola hutan di Sumatera ini. Begitu. Kalau Pak Leonard saja sudah tidak bisa menguraikan siapa yang bertanggung jawab karena saking kusutnya benang yang sudah dijahit ini sepertinya. Saya akan tanyakan kalau begitu ke Pak Muslim. Pak Muslim, Anda berada di Komisi 13 yang juga membidangi masalah reformasi regulasi. Apa yang bisa Anda dorong dengan kekusutan yang diungkap oleh Pak Leonard tadi di kasus bencana besar di Aceh dan Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat ini, Pak Muslim? Boleh nggak saya berbicara sedikit masalah banjir besar yang terjadi di Aceh? Yang pertama begini, saya tetap mengatakan kepada pemerintah Republik Indonesia, ini statusnya ini bagi Aceh ya, ini dari 23 kabupaten kota, 18 kabupaten yang terdapat banjir besar. Hari ini saja data per tanggal 30 November 2025, totalnya meninggal dunia 96 orang. Jadi itu hanya di Aceh saja ya? 113 jiwa. Hilang 113 jiwa. Yang mengungsi 62.000 sampai 291 KK yang mengungsi. Jadi saya berharap ini bukan bencana-bencana daerah lagi nih, ini sudah bencana nasional. Sesuai mungkin barangkali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana nasional. Ada 5 syarat itu. Yang pertama, jumlah korban jiwa. Ini sudah luar biasa, sudah sampai 96 orang meninggal. Yang kedua, kerugian harta benda. Yang ketiga, kerusakan prasarana dan sarana. Yang keempat, cakup luas bencananya. Yang kelima, dampak sosial ekonomi masyarakat itu tersebut. Kami mendorong kepada pemerintah pusat untuk menetapkan bahwa Aceh dan Sumatera itu masuk dalam bencana nasional. Itu yang pertama. Dan saya sikapi apa yang disampaikan tadi. Yang pertama, kita evaluasi kembali izin-izin yang sudah diterbitkan oleh kementerian. Karena saya tahu
saya juga memahami juga menyangkut masalah perizinan juga. Saya yakin ada kekeliruan, ada main mata dengan terbitnya izin-izin ini. Kalau kita lihat dari kenyataan yang ada di lapangan, izin itu tidak sesuai dengan lahan yang dipetakan. Ini kan merupakan sumber persoalan. Misalkan diberikan izin ini di pusat, di daerah atau di mana, Pak Muslim? Ini khusus di daerah kami di Aceh. Oke, artinya pemerintah setempat di daerah atau pusat juga yang punya peran untuk menerbitkan izin-izin yang dalam tanda kutip liar ini? Ini pusat. Kalau daerah tidak mungkin mau menerbitkan ini. Daerah itu masih memikirkan daerahnya. Jadi dia seorang pimpinan daerah tidak akan mungkin dia perjualkan daerahnya untuk menghancurkan daerahnya. Ini adalah pusat. Oke, baik. Ini yang harus juga diperhatikan. Dan saya juga dengar ada beberapa proyek nasional juga yang menyebabkan deforestasi. Apakah betul? Singkat saja Pak Leonard, untuk yang menyebabkan deforestasi di Aceh, Sumatera Barat dan juga Utara ini. Ya, saya confirm Pak Muslim bahwa ini sekarang pusat yang harus bertanggung jawab, karena ini kan kita dalam proses resentralisasi. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja semua ditarik ke pusat. Jadi izin-izin itu hampir semua dari pusat. Dan juga memang PSN yang kita tahu sama-sama. Ya, proyek strategis nasional yang saya maksud tadi. Ya, proyek strategis nasional itu kan diberikan karpet merah. Di mana-mana. Artinya environmental safeguard atau perangkat-perangkat perlindungan lingkungan dalam misalnya bentuk AMDAL misalnya itu dilakukan tidak menjadi prioritas. Ini yang diperlukan dari sekarang, aksi tegas dari pemerintah pusat. Kesimpulannya begitu ya, bahwa Pak Muslim dan Pak Leonard sepakat bahwa tidak mungkinlah pemerintah daerah mengorbankan daerahnya sendiri untuk dilanda bencana sedemikian besar. Dan tadi juga Menteri Kehutanan sudah mengatakan harus ada yang dievaluasi, tapi jangan hanya lip service ya. Harus tegas apa tindakan nyata yang harus dilakukan sesegera mungkin agar bencana besar seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih Pak Leonard dan juga Pak Muslim telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sampai jumpa, selamat malam. Dan itu menjadi akhir Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Radhi Saputro. Sampai jumpa.